Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Terima kasih Pak Diris ya, boleh. Mau dibebaskan. Oke. Terima kasih banyak karena telah diundang ya dalam Sinta Talk. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Diris tadi adalah saya baru 2,5 tahun di Indonesia. Ya, sebelumnya saya itu 27 tahun di luar negeri. Dan saya mengenal Pak Diris dan Pak Imam ini, beliau itu waktu itu adalah PhD student di Universiti Teknologi Malaysia. Dan saya adalah penasihat Persatuan Pelajar Indonesia di UTM pada waktu itu. Dan saya tahu bahwa beliau berdua ini yang membangun Garuda waktu jadi mahasiswa di UTM. Jadi tepuk tangan ya untuk Pak Diris dan juga Pak Imam karena telah memulai Sinta seperti sekarang ini sangat-sangat luar biasa. Dan sampai terganggu ya kuliahnya dulu ya. Gara-gara membangun Garuda dari UTM pada waktu itu. Ya, jadi saya melihat tadi 2 tahun ini saya baru sadar ya bahwa ada Sinta, ada Garuda, ada Rama, macam-macam ya. Kemudian tadi ada Sabto lagi. Ada Sister. Kalau saya ingat Garuda, Rama, Arjuna itu ya ingat saya perang Bratayuda ya Pak ya. Dan saya mengingatkan itu bahwa ada filosofi di balik itu. Kok nggak ada Bhisma ya? Coba slide kedua Pak. Oh di sini ya. Itu karena saya walaupun saya orang Sumatera, saya dari Sumatera Barat. Tapi waktu kecil saya tuh saya suka membaca R.A. Kosasih, wayang. Dan salah satu tokoh yang bijaksana itu ya Bhisma. Kok nggak ada ya Bhisma ya? Kok orang perang semua ini? Arjuna jago memanah, iya kan? Nah. Jadi cara kita melihat Sinta itu saya start dari filosofis sampai ke rekomendasi teknikal. Karena kata kuncinya Bhisma itu kok seharusnya ada ya. Dia muncul sebagai ksatria bijak. Dan dia kalau kita tahu Bapak Ibu yang biasa membaca perwayangan itu, dia terjebak di dalam dilema moral. Tapi yang penting adalah kata kunci yang lain itu adalah tadi yang disebutkan oleh Prof. Faiz itu adalah kebenaran riset itu. Dan ada kewajiban juga dosen kan? Kebenaran dan kewajiban. Jadi dilema moral. Dan itu saya perhatikan selama saya 2,5 tahun pulang. Paradoks jadinya. Dana riset bulan Juli, kemudian monefnya bulan sekian. Gitu. Dan perlu pengorbanan. Dan ada tanggung jawab kita. Dan itulah adanya kehormatan juga. Dan kita yang paling penting itu bijaksana. Harus ada tuh. Mungkin nanti di kuliah Sinta ada Bhisma nanti. Terus slide selanjutnya. Oke, oh saya yang keren. Ini filosofis yang menurut saya sangat penting. Pak Diris ya, kalau lebih 15 menit tolong dianukan saya. Karena saya berpikir kita sebagai intelektual itu perlu berpikir itu filosofis. Dan saya teringat dengan kemarin itu alegori gua Plato. Kisah itu menurut saya sangat penting saya sampaikan di sini karena kita seperti di dalam gua, di dalam cerita Plato itu. Yang kita lihat apa? Kita di dalam gua itu ya seperti orang yang dirantai, tidak bisa bergerak. Kita hanya bisa melihat ke depan. Yang kita lihat itu apa? Adalah bayang-bayang yang dipantulkan di sini. Kalau orang misalnya bawa misalnya bayang-bayang dari kuda, lalu yang didiskusikan apa? Itu kuda, kata kawan yang sebelah itu bukan kuda, itu kucing. Akhirnya opini. Karena apa? Karena mereka tidak pernah melihat kuda yang sebenarnya dan kucing yang sebenarnya. Itu. Makanya peranan Sinta itu sangat penting Pak Diris, Pak Imam. Karena teman-teman semua, karena apa? Ini siapa orang ini? Ini kita sebagai dosen. Dan siapa orang ini? Orang yang ngontrol. Yang membawa bayang-bayang itu. Apakah betul-betul Sinta kita itu real? Ini the problem of philosophy namanya. Antara appearance and reality.
kenyataan kita dengan S-index yang tinggi, apakah betul-betul hebat jadi saintis nggak? Belum tentu. Saya sebagai seorang peneliti, saya tahu kawan siapa yang hebat. Bukan berdasarkan angka-angka itu. Itu yang namanya peer review. Jadi peranan Sinta ini penting, sudah dibangun ini luar biasa. Saya 27 tahun di luar negeri, di Malaysia, Sinta nggak ada di Malaysia ya. Nggak ada, seperti ini nggak ada di Malaysia. Luar biasa. Jadi cara kita ini memandang itu adalah kita harus melihat dari perspektif realitas dari riset. Saya periset. Jadi di dalam gua itu apa? Bayangan realitas metrik akademik sebagai ilusi kesuksesan. Kita tidak ingin kesuksesan itu jadi ilusi, harus real. Kenapa? Keterbatasan perspektif kita. Fokus pada angka tanpa melihat dampak nyata. Tadi saya betul, Pak Agus bilang harus ada dampak nyata. Ilusi kesuksesan, kuantitas publikasi mengalahkan kualitas. Betul, bagus. Nanti harus ada metrik yang betul-betul melihat kualitas. Keterbelengguan sistem, terjebak dalam paradigma metrik. Nanti Pak Deris dengan Pak Imam saya share buku yang judulnya Tyranny Matrix. Kita kalau di luar gua itu realitas yang sejati di situ. Harus ada pencerahan dari realitas. Pendekatan dari appearance tadi terhadap realitas itu harus didekatkan. Supaya real orang-orang itu yang hebat itu ya real hebat dia. Bukan karena angka-angka itu. Nah, itulah kebenaran sejati yang Bisma tadi itu. Harus ada paradigma baru. Harus ada ya kritik sistemik dari luar gua itu, kesadaran akan kelemahan sistem berbasis metrik itu harus ada. Jadi bagaimana ceritanya kita harus melihat dari bayang-bayang tadi keluar. Harus ada transformasi, perspektif yang betul. Saya di Universitas Negeri Malang mengontrol lab. Sekarang saya lab terpadu saya kontrol ternyata 210 laboratorium. Gimana cara mengontrol semua itu? Ada raja-raja kecil. Makanya saya buat sistem. Saya buat lokakarya sampai 9 kali dalam waktu 1 tahun supaya perspektifnya itu tepat melihat lab itu. CMS itu apa? Central Management System apa? Limbah, pembuangan limbah gimana? Ya itu keluar dari dalam gua, keluar gua itu ya harus ada resistensi. Saya melihat setelah pulang 2,5 tahun itu, budaya metrik ini betul sudah. Tetapi kalau itu perlu kita geser supaya real, makanya tugas Sinta itu menurut saya seperti itu. Sehingga pengambil kebijakan Pak Prof. Faiz itu bisa melihat dari perspektif yang lebih luas, yang lebih tepat. Kalau saya pergi ke luar negeri, orang nggak lihat di indeks saya. No, tidak. Kamu presentasi Hadi Nur. Saya jadi visiting profesor di Helmholtz Interval, suruh presentasi saya. Oh, not bad ya. Jadi memang harus ada kesadaran progresif seperti itu. Slide saya nggak banyak Pak Deris. Kalau kita lihat ya, kita ini berpikir pragmatis dengan adanya sistem Sinta. Kalau saya sebagai researchers, saya bisa melihat, kalau saya ingin bermain dengan angka, mudah. Ya. Karena apa? Untuk membuat riset itu ada strategi macam-macam. Saya orang kimia. Yang saya sebut yang pertama itu adalah perang gerilya. Riset yang mengeksplorasi di wilayah yang belum terjamah. Ini riset frontier. Coba kita pikirkan, bisa nggak kita lihat riset frontier di sini? Dengan publikasi dalam 3 bulan gitu. Ya nggak bisa. 5 tahun baru 1 paper. Ini terobosannya besar. Namun risikonya tinggi kegagalannya. Dan itulah yang didapatkan oleh pemenang-pemenang Nobel itu. Contohnya apa? Eksplorasi struktur molekul baru. Kalau nggak jadi molekul itu ya nggak jadi. Nggak bisa publikasi. Tapi bisa nggak kita buat riset seperti itu di Indonesia? Dan dari riset seperti ini, peluang citasinya juga rendah. Karena baru barang itu. Kalau Thomas Kuhn punya belajar filsafat, kita Thomas Kuhn filsafat sains, resistensinya tinggi untuk new paradigm. Perang Paris juga seperti itu, riset-riset yang kontribusinya pada pengetahuan itu mendalam. Penelitiannya mendalam dan terperinci. Kita sudah tahu misalnya reaksi kimia seperti apa. Tapi kenapa dia itu bisa terjadi? Nah, itu namanya perang Paris kalau saya definisikan seperti itu.
detail dari aspek yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Contohnya apa? Studi mendalam tentang mekanisme reaksi kimia. Kita sudah tahu, tapi mendalamnya seperti apa? Ini juga susah dapatkan citasi ini. Yang paling gampang yang mana? Yang tengah. Riset ubah-ubah sedikit. Namanya serangan terkoordinasi. Saya kalau orang material ya gampang. Riset grafin, saya ubah aja dikit grafin itu, saya tambahkan metal. Metal 1, metal 2, 1 paper. Metal 3, 4 paper. Wah udah, citasinya akan tinggi. Paham ya? Artinya, strategi dan peluang, hanya kawan-kawan yang riset material itu pasti tinggi S-indexnya. Pasti tinggi. Kemarin saya bilang ke Pak Imam, ada profesor siapa, Shinichi Mochiguchi itu. Saking dia membuat paper, ABC Conjecture, dia publish paper itu gak sanggup jurnal menerimanya. Sehingga dipublish di websitenya. Ini penerima JSPS medal loh. JSPS Prize. Luar biasa. Tapi indexnya kalah dengan saya. Apakah saya lebih hebat dari dia? No, jauh. Alumni Princeton loh. ABC Conjecture sampai ada seminar untuk dia. Nah, ini yang realitas dengan bayang-bayang tadi itu harus didekatkan oleh Sinta itu. Jadi ini intro. Makanya saya pernah menerima di WhatsApp group oleh Peter Carey, Fellow Emeritus di Oxford dan juga adjunct profesor di UI. Ini saya tampilkan judulnya, kenapa Indonesia tidak pernah dapat hadiah Nobel. Budaya riset. Kita sudah mulai geser, sudah dengan Sinta itu tirani metrik. Harus perspektif kita tepat, akurat untuk memajukan Indonesia. Udah, rekomendasi. Rekomendasi ini bisa jadi proyek loh. Riset komprehensif mengenai Sinta, evaluasi dan strategi menuju Indonesia emas. Harus dari kitanya buat riset itu. Dicari kualitatif riset, bukan hanya kuantitatif, kualitatif. Maju nggak bidang-bidang kita? Bidang-bidang yang tersembunyi yang diperlukan oleh negara itu bisa nggak kita potret dengan Sinta? Bidang-bidang fundamental susah mau citasinya. Aljabar misalnya. Ya, oleh karena itu saya mengusulkan rekomendasi yang pertama itu perlu ada penelitian yang komprehensif dengan adanya Sinta. Dari aspek peneliti seperti saya, kebijakan, impak dan semuanya itu. Mungkin 1 tahun cukup Prof. Faiz untuk melakukan penelitian yang mendalam itu, sehingga ini bisa menjadi benchmarking tata kelola riset kita, pendanaan sekarang. Sistem sudah bagus loh, hebat loh. Kalau menurut saya luar biasa ini. Tinggal kita melihat dari perspektif yang benar itu, harus kita lakukan riset yang betul, supaya nggak bias kita melihat angka-angka itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, strategi pemanfaatan data publikasi untuk memetakan potensi riset dan kebijakan. Contoh yang paling sederhana. Tadi kemarin saya diskusi dengan Pak Imam. Kenapa orang-orang di luar negeri sana itu hebat ya? Kita nggak tahu kenapa dia hebat kan? Kan dari data Sinta kita bisa ekstrak. Siapa peneliti, kompetensinya apa? Infrastrukturnya seperti apa? Kolaborasinya seperti apa? Kita belajar dari situ. Dari paper-paper yang bagus itu. Tinggal kita gunakan AI misalnya Pak Deris atau Pak Imam. Kita ekstrak pemahaman kita melihat dari aspek infrastrukturnya, idenya, kompetensi researchersnya, kolaborasinya, dan macam-macam. Sehingga kita lihat, loh kalau kita buat riset seperti ini loh ingredientnya. Nah sekarang kan enggak. Kita enggak seperti itu cara berpikirnya. Kita harus bisa menggunakan platform ini. Itu saya yang kedua. Artinya ada benchmarking tool atau riset potensial map. Nah, dari pengambil kebijakan, riset apa yang mau kita tonjolkan? Jadi kalau dengan seperti itu kita bisa mappingkan riset potensial map itu harus ada supaya kita terarah kita sehingga mungkin kita kuatkan jurnal Sinta kita misalnya, infrastruktur kita kuatkan, fokus kita, jangan beli alat-alat yang nggak ada gunanya misalnya. Yang ketiga, ada 2 lagi slide, 5 menit lagi masih ada. Mengurangi pencapaian semu. Saya mengusulkan kepada teman-teman di Sinta ini, supaya
Sekarang kuantitatif. Oke, good. Tapi kita tahu bahwa kuantitatif itu ada batasnya. Sekarang guna AI. Roger Penrose yang pemenang Nobel Fisika tahun 2002 itu mengatakan bahwa ke-intelijen itu, artificial intelligence itu, kecerdasan itu didasari oleh pemahaman, understanding. Dan pemahaman itu didasari oleh kesadaran. Apakah artificial intelligence ada kesadaran? Tidak, manusia yang ada kesadaran. Terlalu banyak kita ke kuantitatif, problem kita. Karena kesadaran itu ada intuisi. Saya sebagai researcher, saya ada intuisi. Oleh karena itu, perlu ada metrik kualitatif. Gimana caranya saya nggak tahu. Tetapi saya berpikir seperti itu. Untuk mendekati kepada kebenaran. Fokusnya apa? Dampak sosial, originalitas, kolaborasi multidisiplin. Metrik kualitatif ini peer review oleh orang-orang pakar. Kalau nggak ada di Indonesia, biar kita gunakan orang lain supaya kita terarah. Bukan hanya kuantitatif saja. AI terbatas. Terbatas. Jadi tepat kita. Nah, ini bisa jadi proyek juga Pak Faiz. Yang keempat, strategi identifikasi bidang riset strategis yang kurang diminati. Nah, yang tadi itu orang nyari orang aja susah. Tetapi ini juga menurut saya sangat penting. Kenapa? Karena apa? Ada riset-riset yang susah publikasinya. Sangat susah. Seperti yang Profesor Mochigu, lupa saya namanya itu, yang dari Jepang itu. Karena dia publikasi di websitenya sendiri. Bayangkan aja sampai orang buat conference ABC Conjecture. Kalau cek di Wikipedia namanya ABC Conjecture. Yang ratusan tahun orang nggak selesaikan, dia selesaikan itu. Dia publish di jurnal. Jurnal mana bisa menganalisis sampai dibuat conference. Nggak mungkin 6 bulan riset seperti itu. Akhirnya dipublishnya di mana? Di websitenya sendiri. Nggak ada level Scopus, dia di atas Scopus. Di atas Scopus dia. Yang Scopus itu kalau menurut saya mediocre. Orang-orang yang levelnya tinggi itu dia lebih daripada itu. Nggak terbaca lagi dengan matrix. Makanya dia saking hebatnya, dia publish di jurnal di websitenya sendiri. Siapa nggak kenal dia? Dapat JSPS Prize. Kemarin saya lihat dengan Pak Imam, kok isi indeknya cuma 13 ya? 3 tahun dia nggak ada publikasi ya? Kalau di Indonesia nggak akan jadi profesor dia. Orang-orang seperti ini harus kita lihat bidang-bidang riset yang strategis, tapi kurang diminati. Akhirnya apa? Bidang-bidang penting untuk Indonesia, karena kita bergantung kepada metrik. Akhirnya hilang. Nah, ini harus dipikirkan oleh kebijakan juga. Hilang dia. Itu harus pikirkan. Kita sempurnakan cinta kita itu. Terakhir, mengapresiasi penelitian non-trend, yang tidak trend. Yang tidak tren itu yang mungkin ya penelitian di tingkat lokal. Itu kan nggak tren. Mengapresiasikan misalnya digitalisasi kampung. Kan nggak tren itu. Mana bisa publish Scopus. Tapi impactnya kan real. Nggak tren. Ini harus juga ada pendekatan kualitatif. Evaluasinya itu nggak seperti kuantitatif. Evaluasinya itu sifatnya naratif dan peer review. Ini penting untuk Indonesia maju yang emas yang tadi dibilang Pak Deris itu, Pak Imam itu. Jadi inilah kesimpulannya. Bahwa Sinta itu menurut level yang sekarang saya appreciate. Luar biasa. Tinggal kita itu mendekatkan yang angka-angka tadi itu dengan realitas sejati. Makanya dari filosofis sampai teknikal. Apa dampaknya? Betul, tadi Pak Agus bilang ada dampaknya. Tantangan utamanya mencakup paradigma metrik yang cenderung mengutamakan kuantitas dibandingkan kualitas. Rekomendasinya apa? Metrik kualitatif. Pikirkanlah kita di sini, apa sih? Supaya kita itu akurat. Akurat itu apa maksudnya? Tepat sasaran, tidak noise, tidak bias. Akurat. Kemudian juga dengan strategi holistik seperti benchmarking global, ada pengembangan bidang-bidang baru, modul baru. Mudah-mudahan itu, terima kasih
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hadi, ini luar biasa. Jadi nanti aja kita menyimpulkannya, kita masuk ke narasumber.